disuruh untuk mengisi kajian ibu-ibu di masjid gitu. Ini kegiatan pertama saya, jadi mungkin kalau masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya, mohon maaf ya ibu. Di sini mungkin saya akan menambah tentang amalan, terutama untuk para ibu atau para muslim di atas umur 40 tahun. Mungkin di sini ibu-ibu umurnya ada yang kurang dari 40 tahun. Yang paling muda berapa ibu? Yang paling muda di sini umurnya berapa? 18. Kalau yang paling tua berapa ibu? Ada yang tua? Oh ibu, masya Allah. Mungkin kalau misal dimulai dengan ice breaking, mungkin tadi kan kayak sedikit itu ya, tadi habis baca Quran ya. Mungkin di sini saya mau ngasih itu apa, kayak semacam istirahat sejenak, tapi sambil apa ya, kayak senang-senang gitu. Ya, mungkin bisa dibagi kelompok jadi 3 kelompok. Di sini berapa yang hadir ya? 30. Oh berarti 10. Nah, berbaris dari sini situ juga. Menghadap ke sini? Menghadap ke seperti ini. Seperti ini. Di sini apa di sini tempat ini? Di sini. Oh, ini. Oh iya, duduk saja. Daripada kita berpindah-pindah, soalnya ini tutupnya enggak. Oh iya, betul. Atau kalau mungkin menyambing seperti ini boleh? Iya, menyambing aja ya. Sedikit-sedikit aja. Gimana nih? Ya. Iya, kita refreshing dulu.
sebenarnya sudah dibuka majelisnya, tapi karena ini harus dimulai dari awal lagi, jadi izin buka lagi ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat ini, di mana dalam kegiatan ini kita membaca Al-Quran, terus kita dapat menyambung tali silaturahmi, kemudian berbuah. Insya Allah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah ganjarannya adalah pahala yang Allah titipkan untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sahabat-sahabiah, para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga hari yang akhirat kelak. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah hingga hari kiamat kelak. Mungkin di sini saya sedikit mengambil tema tentang amalan, khususnya di atas umur 40 tahun. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa umur 40 tahun itu adalah sebuah anugerah di mana banyak di antara umat di antara manusia di luar sana mereka tidak dapat mencapai umur hingga 40 tahun. Dan umur 40 tahun itu adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, di mana kita harus mensyukurinya dengan senantiasa menambah amal soleh kita, kemudian selalu istiqomah di jalan yang benar. Kemudian untuk itu kita dengan umur tersebut kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sangat sedikit yang lebih dari itu. Nah, di sini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa Rasulullah saja mengatakan umurnya itu hanya sekitar 60 hingga 70 tahun. Nah, lantas bagaimana, apakah kita dengan keterbatasan umur tersebut akan menggunakan umur itu dengan sia-sia, akan menyia-nyiakan waktu tersebut dengan kita bersantai-santai tanpa meraih amal soleh yang mungkin sebenarnya kita bisa raih atau bisa kita jalankan di setiap harinya. Nah, di situ juga bahkan Rasulullah di sini ia itu umurnya mungkin ibu ada yang tahu umur Rasulullah berapa? 63. Ya, benar ya. Nah, di situ juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Luqman, di mana dalam pada artinya yaitu dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya besok. Maksud dari sini itu adalah kita itu tidak dapat mengetahui bahwa takdir yang telah Allah berikan kepada kita itu apakah takdir baik yang menurut kita atau bahkan mungkin menurut kita buruk. Tapi dengan itu, dengan kita tidak mengetahui takdir tersebut, kita gunakan sisa umur kita ini untuk terus menambah kebaikan, untuk beribadah
termasuk amal yang amal ibadah, amal soleh yang bisa kita dapatkan ganjarannya di akhir kelak. Nah, kemudian di sini Allah juga lanjutan dari ayat tadi, di situ yang artinya dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dan di tanah mana dia akan mati. Nah, di sini kita bukan hanya kita ya, mungkin semua orang juga tidak tahu kapan dia akan mati, kemudian di mana dia akan mati, apakah ketika dia diwafatkan itu dalam keadaan muslim ataukah mungkin dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kita semua tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Nah, di sini karena kita tidak mengetahui hal itu, bahwa kematian itu akan datang kapan ya, maksudnya kematian itu apakah akan datang pada saat kita melakukan ketaatan kepadanya, atau mungkin kematian itu akan datang secara tiba-tiba yang bahkan mungkin kita sedang melakukan hal-hal buruk yang kita tahu sendiri bahwa iman kita itu suka naik turun ya, ibu-ibu. Apakah ibu merasakan seperti itu? Ya, mungkin satu hari kita semangatnya itu yang masya Allah pengen pengen menghadiri kajian seperti ini, pengen bertemu teman-teman soleh. Tapi juga di suatu keadaan kita itu kayak merasa kayak malas, tidak mau menjalin hubungan silaturahmi atau bahkan hanya bertemu saudara-saudara saja kayak rasanya malas kan. Mungkin seperti itu juga yang dirasakan. Nah, oleh sebab itu, karena kita tidak mengetahui bahwa kapan kita akan diwafatkan, kapan, di mana tempat terakhir yang kita pijak di bumi ini, dan dalam keadaan apa kita diwafatkan, apakah dalam keadaan muslim atau nauzubillah ya, mungkin dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Nah, oleh karena itu di sini kita sama-sama belajar bahwa ternyata ada amalan yang ketika kita melakukannya di situ akan mendapat ganjaran, di mana ganjaran yang insya Allah amalan itu bisa ketika kita istiqomah dalam melakukan amalan tersebut, maka insya Allah kita punya satu investasi yang mungkin orang di luar sana yang mereka tidak melakukannya, hanya kita yang melakukannya, mungkin seperti itu. Nah, di sini bahwa disebutkan ketika kita ingin terus dalam lingkungan yang baik, maksudnya ketika kita bertemu sahabat-sahabat yang soleh-solehah seperti ini, yang bisa membimbing kita, yang bisa mengingatkan kita tatkala mungkin sedang sedang kelelahan karena mengurus rumah tangga, atau bahkan karena mungkin di rumah banyak pekerjaan ya ibu-ibu, makanya kita kadang bahkan mau menghadiri majelis seperti ini rasanya capek ya, maksudnya kayak tidak punya waktu seperti itu. Nah, oleh sebab itu di sini kita akan sama-sama belajar bahwa ternyata seorang muslim itu mudah diatur oleh syariat ya, dari bangun tidur hingga akan tertidur kembali. Maksudnya kegiatannya itu udah diatur sedemikian rupa bahwa seseorang itu sebenarnya bisa untuk terus berada dalam ketaatan, dia dapat melakukan amalan-amalan yang bersifat sunnah kalau ia mau. Di sini garis bawahnya kalau ia mau ya, ibu-ibu. Nah, terus kemudian apa saja sih amalan yang perlu kita mungkin jalani dalam keseharian kita sebagai amal soleh, untuk amal soleh atau untuk amal jariah kita, atau untuk investasi ketika di akhirat nanti. Nah, yang pertama, ketika kita bangun dari tidur,
semestinya apa yang kita lakukan ibu-ibu ketika bangun tidur? Biasanya ibu-ibu ngapain kalau bangun tidur? Langsung pikirin atau mikirin apa gitu? Pasti ya, mungkin ya, pasti di antara kita pasti langsung gitu ya kepikiran rumah, anak-anak, atau bahkan suami mungkin seperti itu. Tapi di sini ternyata ada anjuran bahwa kita ketika bangun tidur kita harus itu ya senantiasa memuji Allah, bahwa karena dimana ketika kita tidur itu nyawa kita itu sebenarnya dicabut oleh Allah. Nah, kemudian ketika kita bangun tidur itu nyawa kita kan dikembalikan lagi. Nah, dengan itu kita tuh harus sebenarnya harus bersyukur ya ibu-ibu, karena dimana kita kan tidak tahu ya bahwa dalam tidur itu kita apakah nyawa kita akan dikembalikan atau tidak, seperti itu ya ibu. Nah, maka dari itu sebenarnya dianjurkan untuk berdoa ya ibu-ibu. Pasti ibu udah tahu ya doanya. Nah, saya berharap di sini kita udah mengetahui ya doanya. Allah makan kelana. Kemudian setelah berdoa ibu-ibu, oh ya, di sini ibu-ibu biasanya bangunnya jam berapa? Itu. Oh iya, Masya Allah. Mungkin di sini ada juga yang sholat subuh di masjid ya ibu-ibu? Ada ya. Nah, kemudian setelah kita bangun tidur berdoa, kemudian mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, kita meninggalkan kalau di sini kalau biasanya kalau menjelang subuh ya, mungkin ibu-ibu pernah ada bangunnya mungkin sebelum azan ya ibu-ibu. Nah, mungkin ketika pada saat bangun sebelum azan, kita dapat pertama bersiap-siap. Kita menjawab azan itu sebagaimana mestinya. Pasti ibu-ibu di sini sering ya, udah sering mendengarkan kajian tentang itu ya, adab menjawab azan ya ibu-ibu. Udah sering ya. Mungkin di sini saya tidak memperdalam lagi itu. Saya akan lanjut di poin-poin setelahnya. Kemudian setelah mendengarkan azan, kita itu disunahkan untuk berdoa, karena doa antara azan dan iqamah itu ibu sangat mustajab. Antara waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa itu adalah antara azan dan iqamah. Kemudian pada saat turun hujan, kemudian pada saat azan dan iqamah, kemudian pada saat turun hujan, kemudian apa lagi ibu? Oh ya, habis asar, apalagi habis itu ya, apalagi hari Jumat sore ya, habis asar ya, nah, kemudian setelah itu ternyata ibu-ibu di situ ada dianjurkan dalam kisah kita untuk berzikir ibu-ibu, zikir pagi dan petang. Nah, mungkin di sini ibu-ibu udah hafal ya zikirnya, zikir pagi dan petangnya, udah sebagian udah tahu ya zikirnya. Yang tadi saya agak dengar sedikit juga sebelum dimulai pokoknya pengajiannya, ibu-ibu itu baca Sayyidul Istighfar ya ibu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata alhamdulillah ya udah itu. Dulu kalau saya belajar Sayyidul Istighfarnya itu baru tahun belakangan saya hafal Sayyidul Istighfar itu. Mungkin ibu-ibu di sini udah lama ya hafal itu doanya. Alhamdulillah. Nah, ternyata ada loh amalan, satu amalan ketika kita selalu
yang apa ya, amalan tersebut itu yang kira-kira yang bisa menjadi investasi kita untuk di akhirat nanti. Nah, dari sini saya sedikit akan apa ya, akan membawakan bahwa kita itu Pak mesti itu ya harus apa ya, kayak punya investasi lah untuk di akhirat nanti. Nah, terus kita mikir apa sih bedanya kita dengan orang lain? Apakah akan sama terus atau bagaimana? Nah, di situ kita harus mulai pikir dari sekarang, karena kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita akan berpikir seperti itu? Toh juga umur kita bisa dibilang tidak lagi muda kan, ibu. Nah, maka dari situ kita apa ya, mungkin dari sekarang kita memikirkan apa sih amalan yang mesti saya tekankan dari sekarang hingga saya misalnya kita di sini berusaha untuk tidak meninggalkan satu amalan tersebut sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sini ibu-ibu kalau pulang setelah ini mungkin ibu-ibu sedikit apa ya, kayak mau mencari amalan apa sih yang harus saya lakukan, di mana amalan ini tuh saya lakukan secara terus menerus tanpa putus. Bahkan ketika kita melakukan itu mungkin hanya sedikit, mungkin amalannya mungkin hanya sedikit, amalan yang ringan, tetapi ketika dijalankan terus menerus, maka insya Allah itu bisa menjadi amalan yang ketika kita tidak mampu melakukannya, maka Allah akan memampukan kita dalam melakukannya ketika kita tidak mampu atau mungkin karena banyak urusan atau banyak pekerjaan. Tapi ketika kita sudah berniat untuk terus menjalankan amalan tersebut, maka insya Allah di situ nilai pahalanya akan tersambung. Meskipun kita tidak melakukan amalan tersebut, tapi ketika kita sudah berniat untuk untuk bernazar bahwa ya Allah, aku pengen satu amalan saja yang akan saya kerjakan atau lakukan setiap saatnya, sehingga di mana amalan ini dapat menjadi amalan dapat menjadi salah satu amal soleh dari investasi kita untuk di akhirat kelak. Mungkin seperti itu ibu-ibu. Nah, dan ternyata di situ ada juga ibu-ibu zikir, di mana ketika kita melafazkan zikir tersebut, itu tuh dapat menghapus dosa kita, bahkan dosa kita itu seperti buih di lautan. Nah, ibu bisa bayangkan tidak? Ketika dosa kita sebanyak buih di lautan, kan di sini tidak mungkin ya seseorang itu dapat menghitung buih di lautan itu sebanyak apa, tidak akan bisa kan? Nah, ternyata bahkan dosa kita yang sebanyak buih di lautan itu pun itu tuh dosanya dapat terhapus ketika kita melafazkan zikir ini. Mungkin ibu sudah tahu zikirnya, mungkin juga sudah hafal zikirnya. Nah, di mana zikir itu sangat simpel ya ibu, sangat mudah dihafalkan. Bahkan kita sambil bekerja, sambil menjaga anak, sambil masak, kita tuh bisa melakukan zikir-zikir ini. Nah, di mana zikirnya itu yang mana ya? Zikirnya itu tuh zikirnya mudah, singkat, dan pendek juga ya ibu. Zikirnya itu subhanallahi wa bihamdi. Itu aja. Itu di amal ini kalau ini tulisannya 10 kali dilafazkan. Tapi ketika kita melafazkan dengan niat yang tulus dari hati kita, yang dimana kita dalam melafazkan zikir tersebut kita mengharap ridho Allah, kita mengharap pahala darinya. Kemudian ketika kita melafazkan zikir tersebut memang benar-benar tulus dan niat dari hati kita, maka insya Allah dosa-dosa kita yang tadi banyaknya sebanyak buih di lautan pun akan terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu tuh zikirnya hanya itu subhanallah wa bihamdi.
sedang jaga anak, atau bahkan sedang melayani suami atau bagaimana, sempatkan mulut kita selalu, lisan kita selalu basah dengan selalu berzikir kepada Allah. Nah, atau bahkan kita selalu ketika mungkin saya beristighfar tadi, ibu sering mungkin udah sering diucapkan ya dalam keseharian ya, mungkin sering pada saat sedang memasak atau pada saat sedang menemani anak-anak belajar atau bagaimana. Nah, di momen-momen seperti itu kita luangkan satu waktu kita untuk terus berzikir kepada Allah. Mungkin itu saja ibu yang saya bawakan hari ini. Sebetulnya masih banyak kayak ibu materinya, tapi karena karena keterbatasan waktu juga mungkin hanya cukup sampai di sini ibu. Mohon maaf juga udah lewat ya dari jam 9. Maaf ya ibu. Nanti insya Allah kalau ada waktu luang lagi, mungkin saya bisa lanjutkan lagi namanya kapan. Mungkin kalau misal ada yang ingin bertanya, ibu saya persilahkan. Kalau ada yang ingin bertanya atau dari masukan atau sanggahan atau apalah itu, monggo. Udah terlalu malam ya? Sudah jam 9. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oh belum. Utara selatan tengah. Tenggara kan juga kamu Baru tahu ya, bukan? Bau-bau. Mungkin cukup sekian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ibu pertanyaan biasa. Nanti pertanyaan dia saja. Boleh. Iya ya. Udah jam 9 juga. Mungkin cukup sekian ya. Sebenarnya masih banyak materinya, tapi oh iya, insya Allah ya kalau ada waktu. Soalnya sebenarnya saya juga pengen sering-sering datang di sini, tapi malam Jumat itu bertepatan dengan kuliah juga, kuliahnya malam Jumat, jadi gimana ya rasanya lebih waktu, tapi itu juga banyak kuliah malam. Ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada ibu. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak ini telah memberikan pengajian ceramah di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, lebih istiqomah, lebih beribadah di rumah Allah, dan amalan-amalan yang baik untuk bekal di